Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan badan, kesehatan jasmani maupun rohani kita. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus COVID-19. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang saat ini kalian berada di semester 5 ya. Pada mata kuliah yang saat ini Bapak ampu, yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pasar modal, definisi ataupun pengertian apa itu pasar modal. Kemudian kita juga akan membahas manfaat pasar modal, baik itu manfaat bagi kita ataupun manfaat bagi pemerintah. Dan juga nantinya kita akan membahas perbedaan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Baik, kita lanjut ke pertama, itu definisi pasar modal. Apa sebenarnya pasar modal itu? Nah, pasar modal itu terdiri dari dua kata, yaitu pasar dan modal. Nah, mungkin teman-teman sudah sering sekali mendengar kata-kata pasar, bahkan mengunjungi pasar pun sudah sering. Yuk kita ke pasar yuk. Pasar mana? Pasar Angsa Duo misal. Yuk kemana? Ke mall. Tapi tidak ada yang menyebut sebagai pasar ya. Ke pasar mall nggak ada. Apakah mall tidak disebut sebagai pasar? Apakah mall bukan berarti pasar? Nah, coba kita lihat bersama-sama definisi dari kata pasar ini. Pasar itu merupakan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, di mana di tempat inilah nantinya ada penjual, ada pembeli, mereka bertemu di sana dan terjadi transaksi jual beli. Nah, kalau pasar Angsa Dua kan sudah pasti tuh ada penjual dan ada pembeli di sana, terjadi transaksi jual beli. Di mall ya juga sama, ada penjual dan ada pembeli di sana dan terjadi transaksi jual beli. Jadi, mall apakah disebut sebagai pasar? Ya tentu. Mall juga disebut sebagai pasar karena mall merupakan tempat yang memfasilitasi, yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Tepatnya disebut sebagai pasar modern. Tapi kalau hanya sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli, bagaimana kalau seandainya penjual dan pembeli itu bertemunya di warung kopi misal? Atau penjual dan pembeli bertemunya di bengkel, atau bertemunya di jalan, dan mereka melakukan transaksi jual beli di sana. Apakah tempat itu juga bisa disebut sebagai pasar? Tentu tidak. Mengapa? Karena yang namanya pasar itu merupakan tempat yang tempatnya ini khusus. Tempat ini khusus yang disiapkan, yang disediakan untuk mempertemukan penjual dan pembeli dan melaksanakan transaksi jual beli di sana. Nah, kalau ada pun bengkel ataupun warung kopi dan jalan tadi, itu bukan tempat khusus yang disiapkan untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Kebetulan saja mereka mau transaksi di sana. Jadi dapat dipahami ya, pasar itu tempat khusus yang mempertemukan penjual dan pembeli dan mereka melakukan transaksi jual beli di sana. Kemudian kata yang kedua, yaitu modal. Apa sebenarnya modal itu? Nah, modal itu terdiri bisa berbentuk barang ataupun uang, yang kemudian uang dan barang ini kita gunakan untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Nah, kita contohkan seperti ini. Si A itu mempunyai kebun rambutan, luas sekali kebunnya, banyak rambutannya, banyak hasil dari rambutan tersebut. Nah, oleh si A, rambutan ini dijualnya ke pasar dan dia mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan itu.
Nah, rambutan itu menjadi modal bagi si A untuk menjalankan usaha bisnisnya. Apa usahanya? Apa bisnisnya? Yaitu menjual rambutan ataupun uang. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan membutuhkan dana, membutuhkan uang untuk meningkatkan produksinya. Nah, maka perusahaan tersebut bisa saja menerbitkan saham yang kemudian dijual di pasar modal dan dari pasar modal itu, dari penjualan saham itu, perusahaan tersebut mendapatkan uang, mendapatkan dana. Nah, di mana uang inilah yang nantinya menjadi modal bagi perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Nah, jadi barang dan uang yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk menjalankan suatu usaha itu disebut sebagai modal. Nah, dari definisi dua kata ini kita sederhanakan pasar modal. Apa itu pasar modal? Yaitu tempat bertemunya penawaran yaitu penjual dan permintaan yaitu pembeli terhadap modal. Jadi di pasar modal itu yang ditransaksikan modal. Bagaimana modal itu mendapatkan modalnya? Yaitu dengan menjual atau mentransaksikan efek. Efek itu surat-surat berharga ataupun sertifikat-sertifikat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Itu kalau ingin definisi sederhana saja ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal itu berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Apa itu penawaran umum? Penawaran umum itu ialah di mana perusahaan sudah go public, dia menjual sahamnya ke publik sehingga kita dapat membeli sahamnya, dan perdagangan efek. Nah, yang ditransaksikan, yang dijual belikan ialah efek. Berkaitan juga dengan perusahaan publik dengan efek yang diterbitkannya, nah perusahaannya disebut sebagai emiten. Serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lembaga yang ada di pasar modal itu banyak sekali. Ada OJK, nanti otoritas jasa keuangan yang mengawasi pasar modal. Ada lagi nanti penjamin emisi, yaitu sebuah lembaga yang menjamin terlaksananya transaksi efek di bursa efek. Adapun profesi yang di pasar modal itu bisa saja seperti broker ataupun manajer saham yang mengelola transaksi jual beli saham. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, bersangkutan juga dengan perusahaan yang menerbitkan efek tadi, serta ada lembaga dan profesi yang berhubungan langsung dengan efek tersebut. Nah, itu pasar modal. Tapi kalau untuk lebih mudahnya, kita sederhanakan saja, pasar modal itu merupakan tempat atau pasar yang mempertemukan penawaran atau penjual dan pembeli dengan terhadap transaksi modal, yaitu efek-efek ataupun surat-surat berharga. Nah, setelah kita mempelajari dan mengetahui apa itu pasar modal, ada baiknya kita juga mengetahui bagaimana sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Ingat ya, setiap segala sesuatu itu ada sejarahnya, ada mulanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak ada awalnya. Nah, bagaimana sejarah pasar modal di Indonesia? Yaitu tepatnya pada tahun 1912 pertama kali didirikannya bursa efek di Batavia. Batavia itu sebutan pada zaman penjajahan. Kalau sekarang disebut sebagai Jakarta. Nah, bursa efek di Batavia ini sebenarnya merupakan cabang dari bursa efek Amsterdam, Belanda. Jadi pada saat Indonesia menjajah Belanda, nah, Amsterdam atau Belanda pada saat itu membangun cabang bursa efek mereka di Indonesia. Nah, itu tepatnya di Batavia di Jakarta. Nama bursa efeknya Vereniging voor de Effect and Handel. Nah, ini bursa efek cabang dari Amsterdam yang didirikan di Indonesia. Kemudian seiring perkembangannya pada tahun 1952 kembali diaktifkan. Loh, kenapa? Karena
pada tahun 1940, tepatnya setelah peperangan dunia kedua, bursa efek ini dihentikan ataupun ditutup yang di Batavia. Nah, kemudian pada tahun 1952 kembali diaktifkan. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1952 Indonesia berinisiatif untuk kembali mengaktifkan bursa efek. Nah, bursa efek yang awalnya ini milik Belanda diambil oleh Indonesia dan dioperasikan lagi di Japes Bank. Japes Bank ini kalau kita baca sejarahnya, Japes Bank ini awal mula bank yang ada di Indonesia, yang mulanya ini didirikan oleh Belanda. Japes Bank ini bank utama Belanda pada saat menjajah Indonesia, yang kemudian ditransformasikan menjadi BI pada saat ini. Jadi BI itu sebenarnya transformasi dari Japes Bank, bank Belanda itu pada saat itu. Nah, diaktifkan kembalilah bursa efek di Indonesia dan dioperasikan di Japes Bank pada tahun 1952. Nah, kemudian dengan berkembangnya pasar modal di Indonesia, maka pada tahun 1976 pemerintah membentuk Bapepam. Apa itu Bapepam? Pada saat itu sebagai badan pelaksana pasar modal. Jadi Bapepam inilah yang melaksanakan transaksi pasar modal, transaksi efek di pasar modal. Kemudian berkembang bukan lagi pelaksana, namun diganti sebagai pengawas, yaitu Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, di mana dia bertugas mengawasi transaksi efek di pasar modal. Nah, terus siapa yang melaksanakan transaksi efeknya? Nah, pada saat itu ditunjuklah BEJ, yaitu Bursa Efek Jakarta, sebagai fasilitator pelaksana transaksi efek di bursa efek atau di pasar modal. Dan juga ditunjuklah Dana Reksa pada saat itu sebagai penjamin emisi efek yang menjamin terlaksananya transaksi efek di pasar modal. Itu pada tahun 1976. Nah, kemudian dengan banyaknya minat emiten ataupun semakin bertambahnya anggota bursa di pasar modal, di bursa efek, maka pada tahun 1989 didirikanlah bursa efek swasta. Itu di Surabaya, namanya Bursa Efek Surabaya. Nah, jadi di Indonesia pada tahun 89 ini ada dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta BEJ dan Bursa Efek Surabaya BES. Namun antara dua bursa efek ini ada pemisahan fokus, di mana Bursa Efek Jakarta itu lebih berfokus kepada ekuitas, kepada transaksi efek saham-saham. Dan Bursa Efek Surabaya lebih berfokus kepada transaksi efek hutang. Nah, semakin meningkat lagi dengan dibukanya dua bursa efek di Indonesia, semakin meningkat emiten ataupun anggota di bursa efek, maka pada tahun 2007 itu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung menjadi satu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia inilah yang kemudian berkembang sampai saat ini dan masih ada di pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, dulunya pada awalnya transaksi efek di pasar modal atau jual beli saham di pasar modal itu bisa disebut lebih kepada transaksi manual, di mana kita membelinya mendapatkan sebuah sertifikat atau mendapatkan lembaran saham. Nah, kemudian pada awal tahun 2000-an, tahun 2001, tahun 2002, tepatnya tahun 2002, mulai meningkat pelayanan transaksinya. Tidak lagi mendekati manual, tapi lebih kepada sistem digital, yaitu menggunakan JATS, yaitu Jakarta Automatic Trading System, di mana sifatnya real time. Pada saat kita jual, langsung ada pembelinya, langsung terbeli. Pada saat itu juga. Artinya tidak menunggu waktu yang lama, sifatnya real time. Dan juga perdagangannya sudah mulai tidak lagi menggunakan warkat, tidak lagi menggunakan sertifikat aslinya. Jadi kita beli sahamnya, kita tidak mendapatkan sertifikatnya, tapi lebih kepada sertifikat digital. Itu perkembangan pada tahun 2000. Sampailah 2007 digabung Bursa Efek Jakarta
dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia sampai saat ini. Nah, itulah bagaimana sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia yang mulanya itu milik Belanda, sempat ditutup, diaktifkan kembali, dibuatlah badan pelaksana dan pengawasnya, kemudian ditambah Bursa Efek di Indonesia, digabung kembali menjadi Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya, walaupun di sini tidak Bapak rincikan lebih detail tahun per tahun, tapi lebih kepada merincikan secara poin-poin utamanya saja. Kemudian manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal itu terbagi kepada 3. Pertama itu manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi emiten, dan manfaat bagi investor. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manfaat bagi pemerintah. Bagi pemerintah, adanya pasar modal itu bermanfaat bagi pemerintah ya. Bagi pemerintah, pasar modal itu apa manfaatnya? Apa gunanya bagi pemerintah dengan adanya pasar modal? Nah, dengan adanya pasar modal di Indonesia ataupun bagi pemerintah bisa menambah pendapatan. Artinya dengan pasar modal, di pasar modal pemerintah bisa mendapatkan dana. Di mana pendapatannya? Yaitu melalui pajak. Nah, transaksi di pasar modal itu ternyata ada pajaknya. Transaksi jual belinya itu ada pajaknya. Dan pajaknya itu menjadi pemasukan, menjadi pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, manfaat pasar modal bagi pemerintah ialah membantu menjalankan roda perekonomian. Maksudnya begini, adanya pasar modal, kan di awal sudah kita bahas pasar modal itu memfasilitasi penjual dan pembeli dalam transaksi modal ataupun efek. Nah, di pasar modal itu perusahaan menerbitkan saham untuk mencari dana. Sehingga ketika saham dijual di pasar modal, investor membeli saham tersebut, maka perusahaan mendapatkan dana, mendapatkan tambahan modal. Nah, dengan modal itulah, dengan dana itulah kemudian oleh perusahaan dikelola, dikembangkan, bisa meningkatkan produksinya, bisa mengembangkan perusahaannya, sehingga roda perekonomian dibantu oleh perusahaan tadi, dan perusahaan itu mendapatkan dana di pasar modal. Jadi bagi pemerintah, pasar modal ini sangat membantu dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia. Kemudian bagi pemerintah juga, pasar modal itu, di pasar modal pemerintah bisa memantau keadaan para emiten atau memantau, melihat kondisi bagaimana perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal. Apakah itu perusahaannya sedang berkembang, ekspansi, ataupun merger, nanti bergabung dengan perusahaan lain, bagaimana keuangan perusahaan itu. Nah, semua itu, keadaan perusahaan itu dapat dipantau, dapat dilihat di pasar modal. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah untuk mengetahui keadaan bagaimana suatu perusahaan di pasar modal ini. Sehingga kita pun, bukan hanya pemerintah, kita pun bisa melihat mana perusahaan yang sedang baik, yang sedang tinggi profitabilitasnya, dan mana perusahaan yang mungkin sedang terpuruk dan sedang banyak hutang. Nah, itu dapat dilihat di pasar modal. Kemudian bagi pemerintah juga, pasar modal itu dapat menarik investor asing. Nah, dengan adanya pasar modal di Indonesia, pemerintah bisa menarik investor asing sehingga mereka mau berinvestasi di Indonesia melalui pasar modal. Nah, adapun yang kelima, manfaat pasar modal bagi pemerintah menjadi sarana untuk mendapatkan pendanaan. Bagaimana maksudnya? Jadi di pasar modal, pemerintah juga bisa menjual sertifikat atau surat hutang. Nah, ketika pemerintah menjual surat hutang tersebut atau obligasi nantinya, nah, investor yang membeli obligasi tersebut memberikan sejumlah dana kepada penerbit obligasi itu ataupun pemerintah, sehingga dana itu menjadi milik pemerintah. Artinya apa? Artinya pemerintah mendapatkan pendanaan dari pasar modal dengan menjual obligasi.
Nah, ini setidaknya Bapak sebutkan ada 5 ataupun ada beberapa poin manfaat pasar modal bagi pemerintah. Kemudian manfaat pasar modal bagi emiten. Nah, emiten ini ialah perusahaan yang menjual efeknya di pasar modal. Itu disebut sebagai emiten. Nah, bagi emiten, pasar modal itu untuk apa? Nah, tentunya untuk mendapatkan tambahan dana ataupun tambahan modal. Jadi, perusahaan membutuhkan dana, membutuhkan modal, dia menjual sahamnya di bursa efek, terjual efeknya, maka dia akan mendapatkan dana, mendapatkan modal. Kemudian manfaat yang kedua, tidak ada jangka waktu dalam penggunaan dana. Jadi perusahaan yang menjual saham di pasar modal mendapatkan dana dari transaksi penjualan itu, tidak ada jangka waktu bagi mereka untuk menggunakan dana itu. Artinya selama perusahaan itu masih tetap tercatat di bursa efek, sahamnya masih diperjualbelikan, selama itu jugalah dana itu dapat dikelola oleh emiten tersebut, tidak ada jangka waktunya. Berbeda kalau kita meminjam uang di bank. Kita minjam modal di bank itu ada jangka waktunya berapa lama. Misal kita minjam 5 tahun, maka selama 5 tahun kita gunakan sampai jangka waktunya harus kita kembalikan. Berbeda di pasar modal, tidak ada jangka waktu dalam menggunakan dana itu. Kemudian manfaat bagi emiten juga, jumlah dana yang didapatkan itu jumlahnya besar. Bisa sampai miliaran loh jumlahnya itu. Dan bisa langsung didapatkan ketika itu juga. Ketika listing, ketika IPO, itu initial public offering, ketika dijual sahamnya di pasar modal, terjual di sana, jumlahnya besar, miliaran, dan langsung didapatkan oleh perusahaan dana itu, tidak menunggu waktu yang lama. Berbeda kalau di bank, ketika perusahaan meminjam uang di bank, jumlahnya terbatas, dan juga mungkin transaksinya akan memakan waktu. Nah, itu berbeda di pasar modal, jumlah besar bisa langsung didapatkan oleh emiten. Dan juga manfaatnya pasar modal itu bagi emiten, bagi perusahaan, mengurangi ketergantungan terhadap bank. Nah, dengan adanya pasar modal, jadi ini merupakan salah satu solusi ataupun salah satu wadah bagi perusahaan untuk mendapatkan dana selain di bank. Jadi dengan adanya pasar modal, emiten bisa tidak meminjam ke bank untuk mendapatkan modal, hanya perlu per transaksi menjual efeknya di pasar modal. Jadi pasar modal mengurangi ketergantungan emiten terhadap bank. Itu setidaknya ada 4 manfaat pasar modal bagi emiten. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu manfaat bagi investor. Investor itu siapa? Investor itu yaitu sebagai pembeli yang membeli efek di pasar modal, maka dia disebut sebagai investor atau mereka yang berinvestasi di pasar modal. Apa manfaatnya bagi mereka? Bagi investor, pasar modal itu merupakan sarana investasi. Jadi kita dapat menginvestasikan uang kita di pasar modal. Nah, mudah-mudahan mungkin teman-teman ada yang memiliki kelebihan dana. Kelebihan dana itu dalam artian kebutuhan kita sudah terpenuhi, kebutuhan pokok, konsumsi terpenuhi, masih ada dana lebihnya, bisa kita investasikan ke pasar modal. Jadi pasar modal bermanfaat sebagai sarana investasi bagi investor. Kemudian di pasar modal juga investor bisa mendapatkan profit, keuntungan ataupun dividen nanti bagi hasil pembagian keuntungan dari efek yang kita miliki, dari modal yang kita tanamkan di perusahaan di pasar modal itu. Kemudian juga di pasar modal itu pengelolaannya profesionalitas dan transparansi sehingga dapat meminimalisir risiko kita. Jadi investasi itu ada risikonya. Bisa saja kita rugi dalam berinvestasi. Nah, di pasar modal, perusahaan itu mereka sifatnya profesional dan transparan dalam pengelolaan keuangan itu, dalam mengelola perusahaan mereka di pasar modal. Itu dilaporkan, ada laporannya sehingga lebih meminimalisir risiko kita dalam berinvestasi. Kemudian juga dengan pasar modal kita berinvestasi di sana, kita memiliki hak pada memiliki hak kepemilikan
pada sebuah perusahaan. Artinya begini, ketika kita berinvestasi di sebuah perusahaan, membeli saham perusahaan tersebut, artinya kita mempunyai hak milik terhadap perusahaan itu. Sehingga ketika ada misalkan pembagian saham, pembagian dividen keuntungan, kita akan mendapatkannya. Karena kita juga pemilik perusahaan itu. Dan pada ketika ada rapat umum pemegang saham, artinya anggota publik saham yang memiliki saham di suatu perusahaan, ketika ada rapat umum pemegang saham RUPS, kita akan diundang. Kita mempunyai hak suara di sana. Nah, itulah manfaat pasar modal bagi investor. Nah, disinilah rupanya ternyata pasar modal itu sangat bermanfaat sekali, sangat besar pengaruhnya bagi, pertama baik itu bagi pemerintah, ataupun yang kedua bagi emiten, dan yang ketiga bagi kita, bagi investor. Nah, terakhir kita akan membahas itu perbedaan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Apa sih bedanya? Nah, pertama pada segi definisi. Pasar modal konvensional yaitu pasar modal secara umum, ialah tempat yang memfasilitasi terlaksananya jual beli saham atau jual beli efek di tempat itu. Nah, kalau pasar modal syariah ya sama, transaksi tempat memfasilitasi jual beli efek, tetapi dia sifatnya syariah, artinya ada aturan-aturan syariah yang ikut campur ataupun mengatur transaksi di sana secara definisinya. Kemudian perbedaannya pada segi indeksnya. Nah, kalau indeksnya di pasar modal konvensional itu bebas, semuanya tidak memandang hal haramnya, bebas. Kalau pasar modal syariah itu ada perhitungan halal haramnya, ada perhitungan ribanya. Instrumennya, instrumen di pasar modal ini berbeda dengan instrumen di pasar modal syariah. Kalau pasar modal konvensional, instrumennya ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada waran, dan segala macam. Nah, kalau pasar modal syariah, instrumennya hampir mirip dengan pasar modal konvensional, hanya saja mereka dibatasi atau diatur dengan agama ataupun syariat nantinya. Seperti saham itu nanti ada sukuk, reksadana dia ada reksadana syariah, obligasi pasar modal syariah ada pasar modal ada obligasi syariah nantinya. Itu instrumennya. Kemudian pada segi emitennya. Nah, emiten ataupun perusahaan yang ada di pasar modal konvensional dan pasar modal syariah itu mempunyai perbedaan. Nah, pada pasar modal konvensional itu seluruh emiten itu bebas. Baik perusahaan yang bergerak di bidang yang halal maupun yang haram ada di sana. Nah, kalau pasar modal syariah, emitennya, perusahaannya itu harus perusahaan yang betul-betul halal dalam segi baik itu operasionalnya ataupun kondisi keuangan emiten tersebut. Jadi di pasar modal syariah, perusahaannya itu dibatasi ataupun diatur. Kalau pasar modal konvensional tidak terbatas. Artinya bisa saja pada pasar modal konvensional itu perusahaan yang memperjualbelikan miras misalkan ikut mencatatkan saham di sana tidak masalah selama terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau di pasar modal syariah tidak bisa. Dia mesti memenuhi syarat-syarat syariah ataupun kehalalan dari emiten tersebut. Yang terakhir itu mekanisme transaksinya. Nah, transaksi di pasar modal syariah dan di pasar modal konvensional itu pasti berbeda. Nah, yang terakhir itu pengawasnya. Di pasar modal konvensional itu ada OJK yang mengawasi pasar modal. Nah, dan di pasar modal syariah pengawasnya ada OJK dan juga ada DSN, Dewan Syariah Nasional, atau nantinya bekerja sama dengan MUI. Nah, inilah setidaknya ada 6 poin-poin yang menjadi perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan pada saat ini. Udah serak nih rasanya suara Bapak nih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.